Good morning student, how are you? I hope you fine. Ya, pagi ini kita ketemu dengan fisika. Hari ini kita tetap belajar tentang elastisitas. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Oke, betul. Minggu kemarin kita belajar tentang hukum Hooke. Ya, minggu kemarin kita sudah mengadakan praktikum lewat aplikasi PET, yaitu saya menyediakan 2 buah pegas di aplikasi tersebut, dan kedua pegas tersebut memiliki konstanta yang berbeda ya. Ya, ketika konstantanya berbeda dan kedua pegas tersebut diberikan gaya yang sama dengan besar gaya yang berbeda-beda, maka kedua pegas tersebut memberikan pertambahan panjang yang berbeda. Mengapa memberikan pertambahan panjang yang berbeda? Oke, untuk lebih jelasnya ikuti materi sebagai berikut. Let's check it out. Okay, student, let's continue our discuss. Materi hari ini kita tetap akan membahas tentang elastisitas. Kompetensi dasar yang akan kita kuasai hari ini adalah menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, melakukan percobaan suatu bahan berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya tentang sifat elastisitas. Kita sudah melakukannya minggu kemarin dengan aplikasi PET. Sehingga hari ini kita hanya menguasai atau kalian harus bisa menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, elastisitas itu adalah apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan. Ya, apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya, pegas dan karet. Pegas misalnya, ketika kita menarik pegas itu berarti kita memberikan gaya pada pegas, yaitu berupa gaya tarikan. Ketika kita melepaskan gaya tarikan kita, itu berarti kita menghilangkan gaya. Maka apa yang terjadi pada pegas? Ya, betul, pegas kembali ke bentuk semula. Begitu juga dengan karet. Karet ketika kita tarik, asalkan gaya tarikan kita tidak membuat karet itu patah atau rusak, ya, kemudian kita melepaskan gaya tarikan kita, maka apa yang terjadi? Ya, karet tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen ketika diberikan gaya. Contohnya, tanah liat. Tanah liat itu ketika kita tekan, maka dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sehingga manakah di antara kedua jenis bahan tersebut yang memiliki sifat elastisitas? Ya, tentu saja pegas dan karet. Tanah liat dan lilin, mereka tidak punya sifat elastisitas karena tidak bisa kembali ke bentuk semula ketika diberikan gaya. Elastisitas pada zat padat, sehingga kita bisa menyimpulkan, mendeskripsikan apakah elastisitas itu, atau sifat elastisitas atau elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya tanpa gaya luar. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda ketika mereka direntangkan, dimampatkan, atau digeserkan. Oke, perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda itu disebut sebagai tegangan. Sehingga tegangan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Kalau dirumuskan, tegangan itu lambangnya ini, to, itu bacanya to. Kita bisa menuliskannya seperti ini ya, to. Nah, ini adalah to, tegangan.
gaya per F per A. Oke. Kemudian tegangan tersebut adalah merupakan suatu uji terhadap bahan yang apakah bahan tersebut memiliki elastisitas atau tidak ya. Dengan yang pertama adalah dia memiliki tegangan. Dan yang kedua adalah benda yang punya elastisitas maka dia mempunyai regangan. Ya, apa itu regangan? Sebuah benda yang mengalami perubahan panjang, baik memanjang atau memendek, itulah yang disebut sebagai regangan. Sehingga regangan itu bisa dituliskan secara matematis atau dirumuskan dengan delta L per L0 atau perbandingan antara panjang sebuah benda mula-mula, perbandingan panjang sebuah benda dibandingkan dengan panjang mula-mulanya. Delta L itu adalah pertambahan panjangnya, sedangkan L0 adalah panjang mula-mulanya. Regangan disimbolkan dengan E kecil. Ini regangan ya. Oke, regangan tidak mempunyai satuan. Oke, regangan tidak mempunyai satuan. Oke. Kemudian selain tegangan dan regangan, benda yang elastis itu memiliki modulus Young atau modulus elastis. Oke, jika ada benda yang bersifat elastis dengan panjang tertentu kemudian ditarik dengan gaya tertentu yang mengakibatkan pertambahan panjang benda, maka ya ini akan berlaku hubungan seperti ini ya. Maka pertambahan panjangnya kita sebutkan sebagai delta L. Kita sebutkan sebagai delta L, ini pertambahan panjangnya. Kemudian ini adalah panjang mula-mulanya. Kemudian ini adalah diameter bendanya. Sehingga kita bisa menghitung luasannya adalah 1/4 pi d kuadrat. Atau jika diketahui jari-jari maka pi r kuadrat. Oke. Ini adalah cara untuk mendapatkan modulus Young atau modulus elastis benda, yaitu tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan bisa kita uraikan. Tegangan ini bisa kita uraikan menjadi F per A. Ya, jadi tegangan ini adalah uraian dari tegangan ya. F per A ini adalah uraian dari tegangan. Sedangkan ini delta L per L0 itu adalah uraian dari regangan E kecil. Atau boleh juga dituliskan dengan epsilon. Jadi bacanya epsilon. Modulus yang sendiri bisa dituliskan dengan E boleh. Atau Y besar juga boleh sama. Modulus Young atau modulus elastis. Di sini ada beberapa bahan yang memiliki modulus Young. Artinya bahan-bahan ini adalah bahan yang elastis. Oke, apa saja? Ada aluminium. Kemudian baja, besi, gips, beton, granit ya. Nah, ini semua bahan ini punya elastisitas atau dia adalah merupakan benda yang elastis. Mengapa? Karena mempunyai modulus Young. Karena bahan ini sudah teruji, mempunyai tegangan, mempunyai regangan, dan mempunyai modulus Young. Meskipun kita membayangkan misalnya baja. Baja ini tidak mungkin dia elastis. Siapa bisa yang menarik baja? Kalau dengan kekuatan tangan kita, tentu saja tidak kuat, tapi tentu saja dengan teknik-teknik tertentu ya. Teknik tertentu yang bisa membuktikan bahwa benda itu ternyata atau bahan baja itu ternyata punya sifat elastis, gitu ya. Kemudian ini adalah
periode dan frekuensi pada pegas. Pegas punya periode sebesar 2pi akar massa dibagi konstantanya, dan frekuensinya adalah 1/2pi akar konstanta dibagi massanya. Kemudian, ya, bila suatu pegas diberikan sebuah beban V, maka pegas itu akan bertambah panjang. Sehingga berlaku hubungan sebagai berikut. F sama dengan min K dikali dengan delta X. Nah, F sama dengan min K dikali delta X itu adalah merupakan hukum Hooke. Hukum Hooke untuk menentukan nilai konstanta suatu pegas. Tanda negatif di sini di rumusan ini. Kalian lihat tanda negatifnya. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada pegas itu justru berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Misalnya jika pegas kita tarik ke bawah, maka menimbulkan gaya pegas ke atas. Jadi gaya tarik pegasnya itu akan berlawanan dengan gaya tarik kita. Sehingga di sini minus, rumusnya ada minusnya ya. Ada minusnya. Nah, bila hanya ditanyakan nilainya saja, maka nilai minus boleh tidak dicantumkan. Ini adalah bila pertambahan panjang pegas itu disebabkan oleh beban. Jadi misalnya kita punya pegas kita gantungkan, di bawahnya kita gantungkan beban, maka gayanya itu sama dengan berat beban, yaitu massa dikali dengan percepatan gravitasi. Dengan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon atau 9,8 meter per sekon. Oke, itu penjelasan tentang sifat-sifat elastisitas pada suatu bahan. Ya, kita lanjut ya. Di sini ada soal latihan, ada 4 soal latihan. Kita akan bahas dari soal latihan yang pertama. Kawat piano dari baja panjangnya 1,6 dengan diameternya adalah 0,2 cm. Ya, berarti 1,6 ini adalah merupakan apanya? Ya, panjang awalnya ya, L0-nya. Ini adalah sebagai L0, panjang awalnya. 0,2 tentu saja diameter ya. Kemudian modulus Young-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Ketika dikencangkan, kawat meregang 0,3 cm. Meregang artinya bagaimana? Oke, meregang artinya bertambah panjang ya. Dengan kata lain di sini adalah bertambah panjang, sehingga meregang ini bukan regangan E, tapi adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang tadi apa? Delta L. Delta L ya. Pertambahan panjang tadi adalah delta L. Pertanyaannya, berapakah besarnya gaya yang diberikan? Oke. Besarnya gaya berarti apa? F. F yang ditanyakan. Ya. Silahkan kalian rumus apa atau bagaimanakah cara penyelesaiannya? Terus untuk pertanyaan yang kedua, percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data sebagai berikut. Ini ada percobaan ya. Percobaannya antara apa? Ya, percobaannya adalah antara gaya pegas F dengan pertambahan panjang pegas delta X. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang tetapan pegas?
tetapan pegas atau apa? Konstanta pegas. Berarti ini yang ditanyakan adalah, betul, yang ditanyakan adalah K, konstanta pegas. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas, oke? Berapakah konstantanya? Begitu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebuah pegas panjangnya 15 cm digantungkan vertikal. Ini berarti adalah sebagai apanya? Oke, sebagai panjang awalnya, L0-nya. Jika diberikan gaya setengah Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton adalah titik-titik. Ya, ini berarti kalian begini. Jika gayanya setengah senti, ini pegas ini ya. Ini pegas. Ini panjang mula-mulanya adalah misalnya 25 cm. Jika pegas ini diberikan gaya setengah Newton 0,5, maka dia akan bertambah panjang sebesar 25 cm. Bagaimana kalau dia diberikan gaya sebesar berapa? 0,6. Diberikan gaya sebesar 0,6 Newton. Berarti berapa pertambahan panjangnya? Begitu maksudnya. Ini berarti tambah berapa panjangnya ya? Jadi berapa panjangnya? Oke? Ya. Terus kemudian pertanyaan yang keempat. Grafik di samping menunjukkan pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegasnya adalah yang di sini ya. Ini adalah pertambahan panjang pegas. Akibat pengaruh gaya yang berbeda-beda. Mana gayanya? Ini adalah gayanya. Maka besarnya konstantanya berapa? Minggu kemarin kalian sudah buat grafik yang seperti ini. Hari ini kalian disediakan grafik dan kalian ditanyakan berapakah konstantanya. Ini konstantanya berapa ya? Oke? Ya. Demikian penjelasan dari Bu Puring. Thanks to watching this video. Jika ada penjelasan Bu Puring yang kalian kurang memahami, kalian boleh tanya di grup WA kelas siapapun. Oke? Dan tugasnya bisa dicatat, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA group. Oke, student, thank you. See you.